Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, a'azana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan taklim kita mengkaji ayat-ayat dari surah Al-Hasyr 11 sampai 14. Materi malam hari ini insyaallah ta'ala di tafsir Jalalain halaman ke 215 baris bagian tengah. Ilal qari fadl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadibun. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la yuqtilu la yansurunahum wa la in nazaruhum la yuballunna al-adbara thumma la yunzarun. La antum ashaddu rahbatan fi khudurihim min Allah. Dzalika bi'annahum qawmun la yafqahun. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an بطونهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Syukur. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Sama dengan alam tanzur, nadhara, tidak memandang. Artinya mendorong kepada kita untuk perhatian, gatekno. Ilal ladina, kepada orang-orang yang nafaku, mereka melakukan sifat kemunafikan, yaitu menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman untuk penipuan, pengelabuan. Jelas ini kondisi ada di Madinah setelah hijrah ke Madinah. Karena munculnya orang-orang munafik itu
selepas perang Badar, karena kaum muslimin jelas kuat, baru saja menang, sehingga mereka mikir-mikir. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, ini urusannya telah jelas, silahkan kalian berbaiat. Keterangan itu bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir, tafsiran surah Al-Imran 186. Juga cerita tentang orang munafik. Yang bahaya mereka lebih bahaya daripada orang kafir bentuknya Yahudi, Nasoro, musyrik, Majusi. Karena mereka musuh terang-terangan, sementara orang munafik musuh di dalam selimut. Penampilannya Islam tetapi merusak dari dalam, dikira bolo tetapi mereka menikam dan sering mengadu domba, mencuri berita kaum muslimin, rahasia-rahasia kaum muslimin. Riya mereka termasuk syirik besar, karena niati sejak dari awal perbuatannya hendak mengadakan pengelabuan, sehingga ancaman kepada mereka dengan fitdarkil aswali minan nar, neraka tangga yang paling bawah. Kita dihimbau, ketahuilah seluk-beluk wong munafik. Di antara tanda-tandanya yang perilaku mereka menampakkan sifat itu apa? Yaquluna, mereka mengatakan li ikhwanim, kepada saudara-saudaranya, alladzina kafaru, dari orang-orang kafir, yaitu Yahudi dari Bani Nadir, yang mengadakan pengkhianatan karena hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lesung dipasang di atas pintu, ketika lewat mau dijatuhkan, akhirnya ketahuan. Akhirnya mereka diputuskan untuk dikepung. Berarti dalam keadaan akan diperangi. Bagaimana sifat orang munafik melihat orang Yahudi mau diperangi? Orang kafir min ahli kitab, yaitu Yahudi, wahum Bani Nadir wa ikhwanuhum fil kufri, dan koncone wong munafik di dalam kekafiran. Kata orang munafik, la in ukhrijtum, demi Allah andaikan kalian diusir, lamnya lam kosam, lamu kosamin, fil arba'ah, di 4 tempat. Lain itu nanti akan ngumpul 4, bahkan sampai 5. Terus sumpah, demi Allah andaikan kalian terusir, minal Madinati, dari Madinah, lanah harujanna, ini jawabnya, kami pasti akan keluar ma'akum, bersama kalian. Kami bolo setia, nasib merana, diusir ya kami juga akan bersama kalian. Wala nuti'u, kami tidak mentaati, fikum, tentang kamu, fi khudlanikum, tentang nasib yang akan menimpa kepada kalian dengan kerendahan. Orang itu diusir rendah kan, ketuyo-tuyo, bambung, merana. Kami tidak akan, kamu akan mengalami nasib itu sendirian, kami akan bersama kamu, suka duka kami akan bersama, mungkin begitu. Ahadan, seorang pun, abada, selama-lamanya. Wa in kutiltum, dan jika kalian dibunuh, khutifat minhu alam al mauti'ah, dibuang di situ lam yang berkait. Semula berbunyi juga wala in kutiltum, lanan suronakum, kami pasti akan tolong kalian. Itu janji-janjinya, pokoknya mengatakan setia. Sehingga orang Yahudi nanti akan berani membantah. Kenapa? Rumongso duwe bolo. Tapi akhirnya mereka nelikung. Apa nelikung? Mengkhianati.
semula mendorong-dorong, ketika sudah berangkat tinggal pergi, tanggungan dewi, mengkhianati. Kenapa? Memang prinsip wong kafir itu adalah bohong. Bahkan bisa dibilang agama mereka yang paling besar apa? Dusta. Itu strategi agama yang paling besar. Sapa sing pinter ngapusi itu orang yang paling hebat beragama. Itu sistem munafik. Syiah juga sama. Dan yang semisalnya. Makanya itu jelek, kita suruh perhatian. Kamu jangan ikut gaya mereka dan kamu jangan menjadi kurban. Kamu kenali seluk-beluk mereka, kelemahannya bisa diketahui sehingga nanti ketika menyelesaikan mereka nanti mudah. Kenapa? Rahasianya sudah ketahuan. Wallahu dan Allah yashhadu menyaksikan innam sungguhnya orang munafik itu lakadzibun, dusta. Gimana bentuknya? La nukhriju bila kenyataannya orang-orang Yahudi itu diusir, ternyata la yakhrujuna mahum mereka tidak keluar. Lunga dewi minggato dewi. Wala in kutil ketika orang Yahudi itu diperangi, la yang surunahum ternyata orang munafik pun juga tidak menolong, minggat, khianat kan. Wala in nasarahum andaikan orang munafik itu mau menolongnya, ja'u linasrihim datang untuk menolong orang Yahudi, la yuwallunal adbar akan dipalingkan ke belakang, pasti akan kalah. Wastagna bi jawabil qasam sudah dicukupkan dengan jawaban qasam al muqaddar anil jawab syarti dari apa yang perkirakan jawab syarat fil mawadhi al khamsah di tempat yang 5. Semuanya itu sudah ada jawabnya. Ada syarat, ada jawab. Contohnya la in ukhriju jika mereka dikeluarkan itu syarat. Jawabnya la yakhrujuna ma'ahum. Mereka enggak keluar. Semua kemudian la yunsarun mereka enggak ditolong. Siapa mereka? Al-Yahudu. Kenapa? Kerjasama orang Yahudi dan orang munafik kok ada pengkhianatan seperti itu? Yang semula ngontok-ngontok siap, tapi kenyataannya ngeledek. Apa bahasa Indonesia yang ngeledek? Pergi berpaling tanpa nyali. Pergi berpaling tanpa nyali, kalah. Ayam kabrui akhirnya pergi, jenenge ngledek. Kenapa mereka seperti itu? Karena la antum sungguh kamu, hei kaum muslimin, itu asyadu rohbatan lebih ditakuti. Rohbah memiliki makna khaufan, lebih ditakuti. Fi sidurihim di dada mereka, fil munafikin di dadanya orang munafik. Minallah daripada takutnya kepada Allah. Ini kita diberitahu orang Islam, orang berilmu, yang beramal, yang takwa, yang betul-betul ikhlas itu wibawanya sangat tinggi. Allah telah menjelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma. Darajat akan diangkat derajat tinggi-tinggi. Walaupun wong Islam itu jereke rapate ndayani, tapi di dada mereka itu mereka sangat takut sekali. Kita kan nggak bisa ngecek ya, di dadamu ada rasa apa? Tahukah? Enggak, tapi kita diberitahu di dada mereka itu ada rasa takut kepada kamu. Makanya bila kita berhadapan dengan mereka, kendelo, percaya diri. Nah begitu, ojo minggrang-minggring. Apa minggrang-minggring? Kurang pede, kurang percaya diri. Ada cerita, orang contohnya percaya diri. Anak uang sogih pol, punya gadis, mau nikah. Setiap kali ada pelamar mesti mundur. Kenapa? Keeson jawab.
lek sido dadi mantuku, dadi bojone anakku, ape tok wae mahar piro. Wah, kecil nyalinya digitu. Sekawin jawab mundur ya mundur. Urung apa-apa wis ngono nih. Ada seseorang gak duwe apa-apa. Gak duwe apa-apa. Tapi gayane ya rada kaya blantik ngono lho. Pinter berdiplomasi. Dia bertanya balik. Lah jenengan ngersakaken pinten? Malah ngono lho ya. Jadi ora duwe apa lho ya. Begitu percaya dia mengatakan, lah jenengan ngersakaken pinten? Upama 150 juta piye? Loh. Engko gek-gek kirang. Upami 1 miliar terus pundi? Oh, percaya diri lah ya. Percaya diri. Ya wis, tapi wonten syarate. Napa? Kula utang. Akhirnya terjadilah pernikahannya. Gimana cara bayar mahar? Ternyata akhirnya dia jadi orang yang sangat dicintai keluarga itu. Ketika keluarga itu sudah ngobrol, menceritakan makanan yang enak-enak, tapi mek cerita tok. Dia tadi memang betul-betul nyata. Cerita duren kono enak, kono enak, kono enak. Mek ngomong tok kecut. Akhirnya dia keluar. Golek utangan duit 20.000. Nanti duit. Akhirnya beli duren, ia datang pecah. Wah, mengesan betul. Hebat orang ini. Kita ngutangan lah ya. Itu namanya percaya diri. Pintar belantik, pintar beda diplomasi gitu ya. Akhirnya dinikahkan. Tapi utang. Banyak 1 miliar. Akhirnya oleh Mbah dia sangat dicintai, Mbah pengen berbagi. Le, dalam Mbah, aku pengen dum-dum awakmu putuku sing hebat. Tak paringi ya. Kok kula to, Mbah? Kula kamek putu mantu. Nggih, putunipun piyambak mawon ingkang diparingi. Gaya juga ya, jane arep tapi gayane moh ya. Ya wis, putuku dhewe ya, engko sakne putuku asli tersinggung. Malah mantuku sing tak wei, putuku malah ora. Ketika sudah diberikan 0,5 miliar, lagek disilih dik duwite tak silihi ya. Jadi maharnya utang, mau bayar utang, utang lagi. Mau bayar 1 miliar, cek utang 0,5 miliar. Hanya untuk usaha, ternyata diberikan kesuksesan dan lunas. Nah, itu namanya percaya diri. Sapa sok wani ngono kuwi? Ngerok gosak karena apa-apa ya wani ngono ae lho ya. Patak lho ya. Jadi orang iman di depan orang kafir, wong kafir itu wedi, makanya orang iman di depan orang kafir aja minggrang-minggring. Patak begitu loh. Wala tahinu wala tahzanu wa antum ta'launa in kuntum, dan seterusnya ayat. Kamu jangan merasa hina, kecil hati. Jangan takut. Kamu di depan mereka itu derajatmu tinggi sekali. Mereka tuh wedi loh karo kamu. Hanya kita saja ketika memandang kepada mereka seolah mereka itu kuat. Sebenarnya mereka tuh mentalnya rapuh. Gak ada kekuatan hati. Kekuatan fisik itu bisa lemah. Kekuatan hati itu penting. Iman itu mengokohkan hati. Maka percaya diri. Di depan mereka jangan bergaya ragu-ragu. Mantap begitu. Tegas. Berwibawa. Ya, ini penting mental seperti itu untuk kita miliki. Kenapa? Di hati mereka kamu itu sangat ditakuti minallah daripada takutnya kepada Allah. Kenapa mereka kok takut? Litakhiri adabi, karena penundaan siksa Allah. Jadi mereka itu betul-betul tahu kalau Nabi kita hak. Betul-betul tahu Nabi kita itu hak. Mereka ketika mengingkari betul-betul tahu karena hasad. Sementara orang yang mengingkari nanti pasti hancur.
Bila sekarang belum sedang ditunda, pada diri mereka itu was-was, saya calonnya hancur, saya calonnya hancur. Sadar mereka itu. Makanya ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzakhzihi minal adab. Mereka itu pengen diberikan umur 1000 tahun, padahal itu tidak bisa menyelamatkan dari siksa. Coba bayangkan, umur 100 tahun pun sepuh napa dereng. Dahulu menika sing yuswanipun 100 sinten? Wonten nggih? Belum ada, 30, 35, 80-an sekitar niku nggih. 100 tambah sepuh 150, 200. Wis karek long lit, kembang ambin, belum kebuntel kulit. Kondisi itu nganti 800 tahun dadi apa rupane? Kenapa mereka itu pengen walaupun koyok ngono kuwi? Karena mereka betul-betul yakin ketika mati nanti mereka itu pasti neraka. Maka koyok ngono gak apa-apa, yang penting gak nek neraka. Seolah gak rupa koyok ngono itu seolah surga. Jadi surgane wong kafir ya mek ngono kuwi. Betul-betul ndak ada bahagia. Gak ada bahagia kan? Jadi begitu, mereka tuh takut, memang betul-betul tahu wong iman itu hak, mereka nanti akan hancur. Tapi karena hasad, gak peduli, hancur-hancuran gak apa-apa, yang penting Muhammad harus hancur, kan begitu masalahnya. Dalika yang demikian itu bi'anhum, karena sesungguhnya mereka kaumun la yafqahum, kaum yang gak paham. Makanya kita wajib percaya diri di depan mereka. Dan memang ilmu iman itu mengangkat derajat, maka bersikaplah mengikuti dalil wibawa. La yuqatilunakum, mereka tidak memerangi kamu. Mereka siapa? Al-Yahud jami'an mujtami'in, rami-rami. Illa kecuali fi Quran, di perkampungan muhassonatin yang berbenteng, au mi wara'i jidar, atau dari balik tembok. Artinya depan dewi gak wani, mesti golek bolo dan harus ada benteng. Jadi depan dewi gak wani, mesti golek bolo akeh dan sembunyi. Itu mental mereka itu memang betul-betul mental apa itu? Mental pengecut. Depan rawani lek wayah lengah mukul dari belakang. Ketahuan mereka sembunyi di dalam benteng. Lek gak kono gak berani. Jadi gak berani terang-terangan. Jidar suwar wa fi qiraatin judur. Yang ada di mushaf adalah miwaroi judur. Itu beberapa bacaan, maka kita kembali kepada bacaan yang umum, miwaroi judur, dari balik tembok. Ba'suhum harbuhum, gap di antara mereka, bainahum, di antara mereka syadid. Jadi wong kafir yang bekerja sama itu kompak atau saling nyelintut dan telikung. Persahabatan sesama wong kafir itu kompak atau saling khianat, saling telikung? Jawab, saling khianat. Kenapa? Mek golek penake dhewe, koncone tinggi tameng. Nah, beda dengan umat Islam. Rasa setia kawan itu luar biasa. Bila kita sempat membaca sirah di kondisi peperangan yang kaum muslimin banyak yang luka-luka, mereka merintih sakitnya, haus, karena darahnya bercucuran. Akhirnya oleh penolongnya diserai air. Begitu mau minum, sananya mengatakan haus. Berikan sana, dia itu lebih prihatin daripada saya. Didatangi mau dicerahkan, mau diminum, tetangganya mengatakan haus. Dia lebih butuh daripada saya, gak sido diminum.
Akhirnya sing kono diparani mati, datang kepada yang pertama wis mati, kedua akhirnya juga mati. Sampai kayak begitu persaudaraan mereka. Hebat kan? Itu orang beriman. Tapi orang kafir gak iso seperti itu. Mengorbankan temannya untuk keselamatan diri sendiri. Maka dikatakan ba'suhum bainahum syadid. Kemitraan yang ada di antara mereka itu gapnya dahsyat. Tahsabum jamia, kamu kira mereka itu mujtamin kompak, aslinya tidak. Wa qulubum, sementara hati mereka sata pecah, mutafariqah. Khilafal hisab, beda dengan yang diduga. Dzalika, yang demikian itu bi'anhum, karena sungguhnya mereka memang kaumun la yaqilun, kaum yang tidak berakal. Selesai 4 ayat telah kita baca. Berikutnya kita masuk dalam rangkuman. Setelah terbaca beberapa tafsir, minimal ada 4 tafsir, Jalalain, Ibnu Katsir, Mukhtasar, dan juga Taisir Karim Monasi As-Sa'di. Akhirnya tersimpul beberapa pelajaran berikut. 1. Aneka ragam jenis kekafiran. Aneka ragam jenis kekafiran. Mereka itu satu baris. Mereka itu satu baris untuk kerjasama menolak kebenaran. Titik. Tak ulang. Aneka ragam jenis kekafiran. Mereka itu satu baris, yaitu kerjasama untuk menolak kebenaran. Kafir itu satu kata, tetapi macamnya banyak. Sebagaimana akan menyebutkan la yatawarasu ahlul millatain, enggak saling mewarisi dua pemeluk agama yang berbeda. Satu keluarga ada yang Islam, yang lainnya ada yang Hindu, entah Nasoro, entah Buddha, dan macam-macam. Itu tidak saling mewarisi. Dan jenis kekafiran itu banyak. Yahudi, Nasoro, Majusi, musyrik, mulhid, dan macam-macam itu termasuk jenis kekafiran. Apapun namanya, tapi ujung-ujungnya mereka itu adalah kekafiran, termasuk orang munafik. Mereka antar kelompok itu ternyata itu satu baris, yaitu bekerja sama untuk menolak kebenaran. Termasuk pelajaran berikutnya, umat Islam yang berpotensi pecah menjadi 73, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab 172 itu kompak untuk kerjasama memerangi. Walaupun gap di antara mereka itu berat, tetapi ketika sudah menghadapi umat Islam, mereka itu sepakat. Berangkat sepakat, dong mulai ya kira-kira sama mereka. Itu kondisi kita diberitahu. Makanya jangan mencari pertolongan kepada orang kafir apapun namanya. Kenapa? Mereka itu sama. Nomor 2, kerjasama yang dibangun di atas titik 2. Kerjasama yang dibangun di atas titik 2, akal-akalan, nafsu, keduniaan, itu tidak kuat. Itu tidak kuat. Ketika ada gejala kalah, mereka saling berkhianat dan bubar.
Kita ulang, kerjasama yang dibangun di atas akal-akalan, nafsu, keduniaan, itu tidak kuat, nggak solid. Ketika ada gejala salah, mereka itu saling khianat dan bubar. Nah, kita diberitahu hakikat kemitraan wong kafir itu memang rapuh. Makanya umat Islam itu harus betul-betul percaya diri. Percaya diri. Semisal seringnya jin wedi karo manusa atau manusa wedi kalih jin, seringnya. Wedinya apa? Dene demit. Sering nggih. Asline sapa sing luwih wedi? Jin. Makanya ketika umat Islam ahli tauhid lewat, bila ada jin mereka tuh nyingkir, pergi. Tapi ketika umat Islam lewat situ ternyata takut, jinnya balik malah ngedeni. Lah begitu. Makanya percaya diri saja. Ini sikap kita lihat dideni demit. Dideni demit pocong, dinapa nih? Cekel ae. Lek ngibrit ngono ya. Lek ngibrit itu mesti sandiwara, ora enak ceritane wong mati dadi pocong, luyur itu ndak enak. Gak mungkin terjadi. Cekel ae taline buka mesti konangan. Jadi aslinya jin itu takut. Tapi apabila manusia itu takut kepada mereka, maka jin balik malah ngedin-ngedin. Itu aslinya wong kafir itu kepada umat Islam itu takut. Makanya kita tidak boleh takut kepada mereka. Sementara kerjasama mereka itu sebatas akal-akalan, nafsu keduniaan itu tidak kuat. Ketika ada gejala kelemahan itu saling khianat. Dan itu akan bubar. Kenapa? Ya memang yang mereka cari itu adalah dunia. Tidak ada jiwa militan. Keinginan mati syahid itu tidak ada. Mati syahid itu tidak ada. Karena mereka hidup untuk cari hidup. Artinya itu tidak mau mati walaupun mesti ketangkap, terkejar kematian. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan yang kamu lari darinya, kamu pasti terkejar. Nah, sementara mereka yang takut kepada kematian mesti terkejar. Mereka itu sangat takut sekali. Makanya kerjasama di antara mereka itu enggak kuat. Ada gejala kalah, itu akan saling khianat dan bubar. Walaupun mereka itu jumlahnya banyak. Nomor 3, sebab-sebab rapuhnya kekuatan wong kafir. Sebab-sebab rapuhnya kekuatan wong kafir. Titik 2, semata bertumpu pada fisik. Tidak ada kekuatan, tidak ada iman pada Allah zat yang maha kuat. Yang ketiga, tidak terbantu dengan pasukan malaikat. Bahkan mereka dihantaui rasa takut. Bahkan mereka dihantaui rasa takut. Karena mereka sadar kafir pada Allah itu pasti kalah dan hancur. Titik. Tadi ketiga, sebab-sebab rapuhnya kekuatan orang kafir. Apa itu? Semata bertumpu pada fisik. Kemudian tidak ada iman pada Allah zat yang maha kuat.
Makanya nggak ada mental percaya diri. Mereka juga tidak terbantu dengan pasukan malaikat. Bahkan mereka dihantaui rasa takut. Kenapa? Karena sadar kafir pada Allah itu pasti kalah dan hancur. Nah, makanya orang kafir itu kalau membuat senjata itu jangan pol-polan. Seolah teori mereka pasti menang. Tapi kenyataannya nggak ada jaminan. Penjajahan negara-negara kuat di dunia di Timur Tengah itu kan gugur satu per satu. Tempo dulu ada di Afghanistan dan macam-macam. Nah begitu. Dan itu nyata. Maka bila kita lihat sejarah itu sangat nyata. Rapuh sebenarnya mereka itu ketika mereka ekspansi di negeri-negeri Islam, ternyata mereka itu hanya rontok juga. Harus hengkang tanpa syarat. Harus hengkang tanpa syarat. Karena memang itu kondisinya. Karena semata bertumbuh pada fisik dan itu terbatas. Dan tidak ada iman pada Allah zat yang maha kuat. Makanya mukmin itu banyak zikir dengan la haula wala quwata illa billah, itu pengokoh mental itu. Nanti Allah akan memberikan kekuatan. Demikian juga mereka itu tidak ada pasukan malaikat. Kaum muslimin kan ada kan pasukan dari malaikat. Nah, kafir itu tidak ada pasukan malaikat. Kaum muslimin itu dijanji pasukan malaikat itu ada. Mereka bisa menyaksikan. Dan malaikat itu kuat, gede. Penduduk Taif, Nabi kita kan ditawari, bila kamu ingin penduduk Taif yang menghinakan kamu ditimpakan pada mereka 1 atau 2 buah gunung, malaikatnya siap. Ini kira-kira malaikat ngambil gunung itu seperti apa? Ya kelasnya ya nggak sendok gitu saja. Sendoknya sak piro? Ya raksasa. Wong gedene malaikat itu sejauh mata memandang nganan kiri atas. Cuma ngambil 1 gunung kan kayak muluk sego gitu saja. Hanya gitu saja. Pemahamannya seperti itu. Itu nggak ada pasukan malaikat untuk orang kafir. Bahkan mereka dihantui rasa takut. Kenapa? Mereka sadar kafir dan mereka itu sadar pasti akan kalah dan hancur. Cuma ditunda saja. Berikutnya nomor 4, rahasia kekuatan. 1, iman. 2, takwa. 3, sabar. 4, menyiapkan kebutuhan fisik sak pantesi, semampunya. Berikutnya harapan syahid. Harapan syahid. Dan bermitra dengan orang-orang soleh. Ini rahasia kekuatan. Apa rahasia kekuatan? 1, iman. 2, takwa. 3, sabar. 4, menyiapkan kebutuhan fisik yang dimampui. Berikutnya ada harapan syahid. Kemudian bermitra dengan orang-orang soleh. Nggak boleh bermitra dengan Yahudi, tapi bermitra dengan orang-orang soleh. Sebagaimana Allah menjelaskan ada di dalam surah At-Tahrim yang keempat. Wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dzahir. Jika keduanya menyusahkan kepada Nabi, maka Nabi itu nanti akan dibela, akan ditolong. Siapa? Oleh Allah
walinya. Jibril itu juga akan membantu orang-orang mukmin yang soleh. Malaikat pun juga nyata akan membantu kepada mereka. Ini luas pembahasan ini. Itulah bila kita bermitra itu orang-orang soleh. Makanya harus jadi orang beriman di atas ilmu. Takwa itu taat, sabar itu tegar. Makanya berharap syahid, menyiapkan kemampuan semampunya ketika bermitra dengan orang-orang soleh. Maka nanti Allah akan membelanya, Jibril membelanya, orang-orang iman yang soleh akan membelanya, malaikat pun juga nyata akan membantunya. Demikian 4 ayat yang kita kaji malam hari ini, membimbing kepada kita semuanya mengenal kelemahan orang-orang kafir dan penggalian potensi kekuatan kaum muslimin. Maka dengan begitu kita nanti akan memiliki langkah mantap sehingga Allah memberikan pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Datang kapan silahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.